Halo, saya Farhan Hafid Alwi, mahasiswa program studi S1 PJJ Manajemen Universitas Siber Asia, yang pada saat ini menempuh mata kuliah Bisnis Big Data, di mana kali ini saya akan menjelaskan salah satu chapter dari ebook Big Data and Business Analytics, di mana dari 15 chapter saya memilih chapter 4 yang berjudul The Intrinsic Value of Data. Chapter ini membahas tentang bagaimana data bukan hanya sebagai tempat penyimpanan informasi, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang dapat berubah tergantung pada jenis data, konteks penggunaan, dan bagaimana data itu diperoleh dan diperlukan. Inti satu, dalam chapter ini dijelaskan bahwa data memiliki biaya sekaligus nilai. Biaya muncul saat data dikumpulkan, disimpan, diamankan, dan diproses. Tetapi di sisi lain, data juga bisa menciptakan nilai ketika digunakan untuk mendukung keputusan bisnis, pemasaran, atau efisiensi operasional. Artinya, data tidak boleh dipandang hanya sebagai tempat penyimpanan, melainkan juga bisa sebagai aset yang bisa menghasilkan keuntungan jika dimanfaatkan dengan benar. Isi inti kedua, penulis juga membedakan jenis data, misalnya transaksional data, profile data, dan juga ada behavioral data. Transaksional data ini adalah data yang tercipta dari transaksi, misalnya pembelian barang. Kemudian profil data adalah data yang relatif statis seperti usia, alamat, atau pekerjaan. Sedangkan behavioral data adalah data yang muncul dari aktivitas pencarian, misalnya klik, pencarian, atau jejak browsing, dan lain sebagainya. Dari sini terlihat jelas bahwa data berbeda-beda tentunya juga memiliki nilai yang berbeda-beda pula. Isi inti ketiga, hal penting lainnya adalah bahwa nilai big data bisa berubah seiring berjalannya waktu. Misalnya, sebuah struktur transaksi nih mungkin sangat penting saat barang belum diterima atau saat diperlukan untuk pajak dan bukti pembelian. Namun, setelah itu nilainya bisa menurun. Sebaliknya nih, behavioral data mungkin awalnya terlihat kecil nilainya, tetapi jika dikombinasikan dengan data lain, nilainya akan sangat besar untuk analisis pelanggan yang lebih baik. Isi inti keempat, chapter 4 menekankan bahwa kombinasi data bisa menghasilkan nilai yang jauh lebih tinggi dibanding data yang berdiri sendiri saja. Misalnya nih, transaksional data yang digabung dengan profil data dan juga behavioral data dapat membantu perusahaan memahami pelanggan lebih dalam. Dari sini perusahaan bisa membuat rekomendasi produk dan menargetkan iklan yang lebih tepat serta meningkatkan penjualan tentunya. Jadi pada chapter 4 ini inti besarnya, semakin relevan data, semakin tinggi nilainya jika dipakai dengan benar. Nah, lanjut pada kesimpulan untuk penutup. Chapter 4 ini mengajarkan bahwa data adalah aset yang mempunyai nilai dan biaya yang potensi berubah sesuai dengan konteks penggunaannya. Perusahaan yang berhasil memanfaatkan data tidak hanya untuk sebagai penyimpanan informasi, tapi mengubahnya sebagai insight untuk keuntungan bisnis. Karena itu, di era big data sekarang, kemampuan mengelola data dan mengolah data menjadi sangat penting bagi organisasi dan perusahaan modern.
Nah, sekian yang bisa saya jelaskan dari ebook khususnya chapter 4 tentang The Intrinsic Value of Data. Saya Farhan Hafid Alwi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.